Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlela. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Pasundan Rongga, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252113496. Pada hari ini saya akan membuat video praktek pembelajaran di kelas 7 dengan tema Asmaul Husna dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Meraih keberkahan sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Ibu minta salah satu perwakilan dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Duduk rapi. Siap, yes. Ini kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Ibu izin absen dulu ya, cek kehadiran dulu. Yang disebutkan namanya, silakan acungkan tangan dan sebutkan hadir ya. Ahmad Hambali. Oke. Asri. Sepianti. Oke. Ada yang masih ingat nggak pembahasan minggu kemarin apa? Apa? Asmaul Husna. Ya, terima kasih. Oke, kalau misalkan ketika kalian mendengar kata Asmaul Husna, ya, itu pasti kita sudah sering ya yang namanya Asmaul Husna, apalagi di sekolah kita sudah menjadi pembiasaan di setiap hari Jumat, dan Ibu yakin semuanya sudah hafal. Ibu tanya dulu, ada yang tahu nggak apa itu arti Asmaul Husna? Apa? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan jumlahnya ada 99. Luar biasa. Ya. Ada jawaban lain? Ada yang punya pendapat lain? Apa? Oke, ya. Sepakat semuanya? Apa tadi katanya? Kata Nipa sama Pak Is, Asmaul Husna itu adalah Nama Allah yang baik. jumlahnya ada berapa? 99. Wah, luar biasa ya, jumlahnya 99. Pembelajaran sekarang ini, nilai-nilai profil pelajar Pancasilanya itu diantaranya ya, 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, bergotong royong, dan kreatif. Jadi nilai-nilai Pancasila yang akan kita pelajari di sini atau kita lakukan, yaitu ada tadi beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan kreatif. Ya. Kemudian selanjutnya setelah profil pelajar Pancasila itu kita melihat kalau misalkan sebelum ke tujuan, manfaat membaca Asmaul Husna itu banyak sekali ya anak-anak. Apa aja di antaranya? Kalau misalkan kita, apa tadi? Manfaatnya? Mengingatkan kita kepada Allah. Mengingatkan kita kepada Allah, salah satu manfaatnya. Kemudian apalagi yang, nih kita kan sering baca nih ya setiap hari Jumat. Kemudian ada nggak kerasanya apa gitu? Mungkin kalau misalkan ke pribadinya gitu. Kalau ibu ini ya biasanya, kalau udah baca Asmaul Husna itu biasanya tenang, kita membuat tenang. Kalau yang kalian rasakan tadi katanya kalau Neng Dalipah itu menjadi mengingat Allah gitu. Ya karena apa? Karena yang kita sebut itu adalah nama-nama Allah. Ya, dan kalau misalkan Ibu yakin semuanya di sini pesantren ya. Nah, itu suka diajarkan oleh guru-guru kita tentang apa ya istilahnya, banyak manfaat tentang Asmaul Husna itu sebagai zikir, supaya kita tadi selain kita ingat kepada Allah, kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai tuntunan perilaku kita. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita sekarang itu kurang lebih di sini ada 5 ya.
Yang pertama, Stadidik atau kalian dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna. Yang 4 yang tadi, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ya, jadi tujuan yang pertama adalah menjelaskan pengertiannya. Selanjutnya, menjelaskan makna dan contohnya. Yang ketiga, menjelaskan makna Al-Khabir, berikut contohnya. Yang keempat, menjelaskan makna As-Sami, juga dengan contohnya. Dan yang terakhir adalah menjelaskan makna Al-Basir dan contohnya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita sudah sedikit kilas materi yang akan kita bahas berkaitan dengan Asmaul Husna. Ya. Oke, ini adalah Asmaul Husna. Tadi pengertiannya sudah dijelaskan sama Teh Nipa bahwa arti Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Ya, itu sebetulnya ini materi ini di buku paket juga ada ya. Nanti kita pelajari. Ini dalil tentang Asmaul Husna. Tadi jumlahnya ada berapa katanya? 99. Udah dicek belum? Sudah, karena sudah hafal ya. Oke. Ada yang 100? Oh, barangkali ada yang 100 ya. Jadi jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Ya, ini dalil tentang Asmaul Husna. Tercantum dalam Quran surah Al-Hasyr surat ke-59 ayat 20. Kita baca dulu bareng-bareng. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk baca. Wallahul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Kalau kita bahas semuanya terlalu banyak, untuk materi sekarang itu kita fokusnya ke 4 Asmaul Husna aja. Ya, apa aja yang akan kita fokuskan di pertemuan sekarang, yaitu mengenai Al-Alim, kemudian Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Jadi kita fokusnya ke 4 ini ya. Kalau yang lainnya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kita fokus pembahasan sekarang itu ke 4 Asmaul Husna yang tadi. Ya. Nah, tapi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Ibu minta untuk membuat kelompok dulu. Tapi sepertinya Ibu lihat sudah berkelompok ya. Ini kelompok belajar kita seperti biasa. Ini berapa kelompok? 1, 2, 3, 4. Oke. Kelompok yang pertama kita fokus ke pembahasan yang tadi, yaitu 4 Asmaul Husna itu. Kelompok pertama yaitu Al-Alim, kemudian Al-Khabir, kemudian As-Sami, dan terakhir Al-Basir. Ya, oke, baik. Ini untuk kelompok As-Sami, kemudian Al-Khabir, kemudian ini Al-Alim, kemudian ini terakhir Al-Basir. Oke, baik. Ya, jadi setiap kelompok membahas satu nama Allah, yaitu satu Asmaul Husna, yang 4 yang tadi. Masing-masing kelompok fokus pada nama kelompoknya. Ya, kenapa sama nama kelompoknya? Karena Ibu tugaskan satu kelompok membahas satu. Kalau ini tadi kelompok As-Sami, ya ini ada yang harus dikerjakan. Nanti kalian fokusnya ke As-Sami aja. Berarti jangan diperhatikan yang Al-Alim dan lainnya dicoret. Ya, begitupun yang ini. Ini kelompok apa tadi? Al-Khabir. Sama kalian juga. Ya, ini dikerjakan. Fokusnya ke Al-Khabir. Kelompok yang ini? Al-Alim. Ya, oke, silakan. Al-Alim, dan yang terakhir Al-Basir. Al-Basir. Ya, oke, baik, semuanya sudah kebagian ya.
KPD-nya sudah dipegang kelompok masing-masing? Oke. Di sana ada beberapa pertanyaan yang harus kalian bahas dan ada masalah-masalah yang harus kalian selesaikan. Silahkan cari setiap pertanyaan ini, cari jawabannya dengan berdiskusi, bertukar pikiran satu sama yang lain, dirempuk ya. Karena di sana pertanyaannya lumayan, ada 2 aktivitas ya. Aktivitas yang pertama, kemudian aktivitas yang kedua. Oke, silahkan diskusi ya. Iya, sok. Ya, kenapa? Ya, ini kan aktivitas 1 ya. Ini aktivitas kedua. Ini pertanyaan ini dijawab. Ya, silahkan. Alhamdulillah ya, walaupun tadi ada sedikit-sedikit kesulitan, tapi alhamdulillah kesulitannya bisa diselesaikan dengan kelompoknya masing-masing. Udah selesai. Sekarang karena tugasnya sudah selesai, Ibu harap, Ibu minta perwakilan aja dari kalian, dari kelompok itu 1 atau 2 orang untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya, oke, Ibu tanya, yang siap, yang sudah Ibu ini dulu, nggak akan tunjuk, tapi yang sudah siap aja. Yang sudah siap untuk presentasi, kelompok siapa? Kelompok apa ini? Al-Bashir. Oke, kita saksikan ya kelompok Al-Bashir untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Bashir ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, silakan. Apa yang kalian ketahui tentang Al-Bashir? Dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Melihat dapat diwujudkan dengan ketelitian dan mawas diri dalam setiap pekerjaan. Selanjutnya, bahwa Allah memiliki sifat Al-Bashir. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Di Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, dari kelompok mana? Oh, ada dari kelompok Asami, namanya siapa? Asri. Oke, silahkan Teh Asri pertanyaannya. Apakah sama cara Allah melihat dengan cara manusia melihat? Tentu berbeda, karena Allah yang menciptakan manusia dan manusia yang diciptakan oleh Allah. Oke, puas jawabannya? Beda katanya, kan apa? Allah yang menciptakan, manusia yang Diciptakan. puas. Atau ada yang punya jawaban lain? Oke, silakan dari kelompok yang mau bantu jawab. Udah jelas? Oke, cukup. Oke, silakan ditutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk kelompok Al-Bashir. Ya. Untuk kelompok yang lain tadi terima kasih juga untuk yang sudah menanggapi, memberikan pertanyaannya. Karena tadi katanya pertanyaannya luar biasa bagus ya Teh Asri ya. Cara Allah melihat dan cara manusia melihat. Dan jawabannya tadi Teh Nipa luar biasa ya. Beda katanya, kan Allah yang menciptakan kita manusia, sedangkan kita yang diciptakan. Antara yang menciptakan dan yang diciptakan udah jelas perbedaannya. Allah mah penglihatannya tidak terbatas, sedangkan manusia terbatas. Pemaparan tadi semua kalian dari masing-masing kelompok sudah dijelaskan, kemudian kalian juga sudah mengerjakan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di hadapan kalian, yaitu berkaitan dengan masing-masing Asmaul Husna. Oke, jadi apa ya Asmaul Husna dari yang 4 tadi, dari mulai Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, dan Al-Khabir, itu sangat banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita. Ya, Al-Alim contohnya, kita sebagai siswa, sebagai penuntut ilmu, kita kenapa
harus apa ya istilahnya, meneladani sifat al-alim. Karena sebagai seorang hamba, sebagai seorang siswa, sebagai manusia yang membutuhkan yang namanya pengetahuan. Pengetahuan Allah itu sangat tidak terbatas. Kita butuh ilmu Allah, makanya kita harus belajar. Al-Basir. Ya. Al-Basir Maha melihat. Kenapa? Orang sembunyi di kolong bangku. Kalau kita sebagai manusia mungkin nggak akan bisa ngelihat. Ibu, misalkan contoh, lihat Neng Zahra. Neng Zahra misalkan nyimpen apa di kolong bangku, ibu tidak akan tahu. Tapi kalau Allah pasti tahu. Ya, Asami sekarang. Asami Maha mendengar. Ya, istilahnya kalau misalkan Allah itu luar biasa Maha mendengar. Kita punya telinga yang luar biasa Allah ciptakan dengan sangat sempurna. Tapi tetap masih ada batasannya. Ya. Allah itu mendengar, contoh perbedaan pendengaran manusia mendengar dengan Allah mendengar. Allah itu mendengar suara hati. Manusia bisa nggak mendengar suara hati masing-masing? Tidak. Nggak bisa. Kalau masing-masing mungkin karena sendiri yang ngomong pasti bisa tahu. Tapi kalau misalnya suara hati, misalnya contoh, kalian tahu nggak suara hati ibu? Tidak. Ibu juga nggak tahu suara hati kalian, ya. Dan begitu pun dengan hewan, Bu. Kalau hewan itu Allah mendengar nggak suara hewan? Iya, Allah mendengar. Karena Allah itu Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, yang terakhir Al-Khabir. Al-Khabir artinya apa tadi? Kelompok Al-Khabir mana? Al-Khabir artinya Maha mengetahui atau Maha waspada. Bisa ya? Karena apa? Contoh, misalkan gini. Kalau misalkan tuh ketika di perjalanan, ya, ketika di perjalanan kita mau celaka, udah tahu kata si mama, pakai helm, safety, kalau mau pakai motor jangan kebut-kebut, harus hati-hati itu. Manusia, kenapa? Istilahnya gini, kita harus waspada dengan segala sesuatu karena apa? Ya kan yang namanya celaka tidak ada yang tahu. Contoh, misalkan gini, Neng Zahra atau kan misalkan Hambali sedang bawa sepeda, tiba-tiba di sana ada motor, mau tabrak motor nih. Kenapa kita harus waspada? Kita harus belok langsung karena intinya apa? Allah sedang memberikan perlindungan kepada kita untuk agar kita tidak mengalami kecelakaan. Ya, itu ya. Jadi dari keempat makna Asmaul Husna yang tadi itu sangat luar biasa maknanya. Ya, kita bisa mengaplikasikan tadi contohnya sudah kalian paparkan satu-satu. Contoh dari Asami apa, Al-Basir apa, Al-Khabir apa, Al-Alim apa. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dan kalian diskusikan hari ini kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Udah jelas? Pemaparan tadi cukup jelas? Atau mungkin ada yang masih mau didiskusikan kepada ibu, silakan. Tidak. Bagaimana perasaannya? Bahagia, alhamdulillah. Ya, kenapa bahagia? Apa? Menambah ilmu. Oh, ilmunya jadi tahu ya. Jadi tahu. Apa yang kamu tahu dari tadi? Karena Allah itu Maha melihat sesuatu. Oh, jadi tahu ya arti-arti dari keempat Asmaul Husna itu. Mudah-mudahan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, alhamdulillah. Senang perasaannya? Senang. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan kalau misalkan biasanya kalau kita senang nanti ilmunya bermanfaat dan nempel, nggak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Baiklah ya, terima kasih untuk pertemuan sekarang. Mungkin dicukupkan karena mungkin waktu juga sudah waktunya istirahat. Terima kasih untuk waktunya dan semangatnya kalian yang luar biasa. Dan untuk pertemuan yang akan datang, nanti silahkan dipelajari. Nanti kita masih bahas tentang Asmaul Husna karena belum selesai ya. Kita pelajari nanti tentang hikmah dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di minggu yang akan datang ya. Baik, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini ada manfaatnya dan ada berkahnya untuk kalian. Mohon maaf segala kekurangan Ibu. Ibu akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.